Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, muhtaramat, para alim ulama, para kiai, asatid, asatidah yang sama-sama kita taati. Bapak Haji Adi Pamungkas ingkang kula hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Mari bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmat dan nikmat Allah telah diberikan kepada kita berupa sehat badan kita, sehat iman kita, sehat lingkungan kita, sehingga kita bisa hadir di majelis yang barokah ini untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan nikmat ini selalu diberikan kepada kita sehingga kita bisa istiqomah, ajak dan rutin untuk ngaji. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik berjamaah, untuk mengawali mari kita baca salawat dan Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallatullah salamullah Bapak Ibu ya sing sregep ngaji, perkara repot aja turuti. Kapan maneh yang rasa iki, mumpung turun ketekan pati. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ono dunya pira suwene bebasanmu mampir ngombe, dilereni maksiate kanggo amal akhirate. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kanjeng Nabi sampun ngendika wonten hadis kanthi cetha, golek ilmu diwajibno wiwit lahir
padang suki miskin nom tuwa mumpung urip padha ngaji supaya kita dadi wong mulya dunya akhirat bahagia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismil Fatihah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjut kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Ada pertemuan yang lalu yang kita kaji adalah tentang puasa Ramadan. Bagi siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mampu menjauhi hal-hal yang diharamkan atau menjauhi hal-hal yang bisa merusak puasa, artinya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa atau tidak melakukan hal-hal yang tidak melakukan hal-hal yang bisa meninggal atau menghilangkan pahala puasa, maka dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Ya, kita lanjut hadis berikutnya pada halaman 27, keutamaan puasa Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, man atba'a Ramadana sittan min Syawalin kataballahu lahu shomad dahri kullihi. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man utawi sapa wonge atba'a iku ngetut mburine man Ramadan ing poso Ramadan sitan ing poso 6 dina min Syawalin saking wulan Syawal kataba mongko nyatet sapa Allahu Gusti Allah lahu marang man soma ing poso ad-dahri kullihi setahun sekabehi, setahun penuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang melanjutkan puasa Ramadan dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka Allah mencatatnya sama seperti puasa selama 1 tahun penuh. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita puasa Ramadan kemudian waktu Syawal Ramadan selesai setelah hari raya, kemudian kita puasa 6 hari ya. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal itu maka sama dengan atau dicatat oleh Allah sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Terus apa langsung? Nah, para ulama menyampaikan yang lebih afdal adalah setelah hari raya langsung 6 hari. Itu yang afdal. Adapun boleh juga dilakukan misalkan tidak langsung, yang penting berpuasa di bulan Syawal tersebut. Nah biasanya Ramadan itu tautan biasanya, jangan diutan kan? Ya. Berarti masih haid belum jalan luas ya. Berarti bagaimana, apa nyaur dulu atau
puasa Syawal dulu. Ya puasa Syawal saja, ya. Puasa Syawal saja. Puasa Syawal 6 hari kemudian nyaur. Misalkan tidak puasa Syawal tapi nyaur, ya tidak apa-apa, ya boleh-boleh saja. Kalau kuatan kan mati nang kula nanganya. Jadi puasa Syawal kemudian nanti nyaur. Jadi kira-kira ibu-ibu sudah nyaur atau belum puasanya? Oh sudah ya, alhamdulillah. Kadang-kadang ada ibu-ibu itu sampai ketemu Ramadan lagi itu belum nyaur itu ada. Jadi seneng utang dia. Disarankan ya boleh saja, tapi wallahu a'lam ya. Itu ganjarannya pasrah Gusti Allah ya. Tapi ya panjenengan niatnya satu, tidak boleh dua. Jadi satu amalan, satu niat. Ya, jadi panjenengan ya tetap niat itu aja, niat nyaur. Niat nyaur saja. Ya. Perkara untuk ditambahi pahalanya wallahu a'lam. Jadi satu niat untuk satu amalan. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini sekali lagi menjelaskan bahwa barang siapa setelah Ramadan selesai kemudian ketemu Syawal, dilanjutkan puasa sunnah 6 hari, maka sama dengan puasa 1 tahun. Kemudian berikutnya faslun fis shadaqati, faslun utawi iki iku pasal fis shadaqati ing dalem nerangkeun sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, inna awliya Allahi lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanihi bi kasratil ibadati, walakin yanaluha bi sakhawatin nafsi wal istihanati fid dunya. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, inna setuhune piro-piro awliya kekasihe Allahi Gusti Allah, lam yanalu iku ora mekoleh sopo awliya, sopo kekasih Allah, sa'ata ing jembare rahmatillahi kelawan welasane Allah, waridwanihi lan ridhoni Allah, bikasroti kelawan akehi al ibadati ibadah, walakin lan tetapine yanaluha merkoleh sopo awliya kekasihne Allah ing rahmati Allah, bisa khawati kelawan sifat lomane an-nafsi ati, wal istihanati lan sebab oleh ngino bitunya kelawan dunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, sesungguhnya para wali Allah itu tidak memperoleh kelapangan rahmat dan ridha Allah lantaran banyaknya ibadah yang mereka lakukan, tetapi mereka memperoleh rahmat dan ridha itu lantaran kedermawanan hati mereka dan sikap mereka yang meremehkan harta dunia. Para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini
pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, juga tentunya kepada kita semua. Hanya saja kita tidak langsung berjumpa kanjeng Nabi Muhammad SAW. Inna uliya Allah, sesungguhnya wali-walinya Allah. Walinya Allah itu kekasih Allah. Wali, panjenengan kita di wali nih, ibu nih. Wali murid. Kulo jadi wali kan pinten nih, wali murid nggih, wali santri nggih, wali nikah. Wali di sini yang dimaksud adalah kekasihnya Gusti Allah. Kekasih ini yang disayangi oleh Allah. Nah, kekasihnya Gusti Allah itu mendapatkan banyak rahmat dan ridho Allah itu kebanyakan bukan karena ahli ibadah, bukan karena banyaknya ibadah, boten krono akeh salat, akeh dikiri, boten krono niku, kebanyakan karena bisa khawatin nafas, yaitu kedermawanan hati, kelomanane hati, tinduki hati yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat ridhone Allah niku sing paling kathah dipun paringake kekasine niku krana lomane hati. Ya napa lomane hati niku? Ada yang bertanya bagaimana sih cirinya wali itu? Panjenengan bisa dados wali. Nek wali murid itu gampang ya. Niku wali sing temenan. Banyak sekali keterangan-keterangan dalam hadis-hadis Nabi. Salah satu di antaranya ciri walinya Gusti Allah, kekasihnya Allah itu satu, ya'funa amman dalamahum, yaitu memaafkan orang yang mendolimi mereka. Jadi pemaaf. Jadi ciri wali itu pemaaf, bukan pendendam. Jadi kalau disakiti, kalau didolimi, mudah memaafkan. Artinya pendendam, mangkelan, napa malih selain mangkelan, ngamukan, is angel jadi wali, is angel loh. Syarat satu sudah nggak ada, berarti ya angel jadi wali. Jadi pemaaf atau sabar. Yang kedua, wayuh sanu man asa ilaihim, itu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Ngapi, nek dielei malah ngapi. Kebanyakan itu kalau ada orang yang baik kepada kita, kita baru berbuat baik. Yang luar biasa itu adalah kita berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kemudian yang ketiga, ciri wali itu syaratnya sakhawah, loman, dermawan, tidak bakhil, tidak pelit. Ya, di antaranya loman hatinya, mau membagikan harta yang dimiliki sebagai amanat Allah, kemudian hobi berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Wis carane gampangan itu, ya. Suka memberikan sesuatu. Kalau punya harta ya hartanya, kalau tidak punya ya tenaga, pikiran dan seterusnya. Wis gampangan. Ya, itu adalah wali kekasih Allah. Sregep wiritan tapi bakhil, tapi medit, boten saged dadi wali.
Jadi itu kekasih Allah itu cirinya ada 3. Kalau di kitab Tanbihul Ghafilin malah 10. Bagaimana syaratnya? Syarat dari kekasih Allah itu 10 di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Di antaranya bersih hati 1. Saya kira-kira sampai kali pulau sih kira-kira gitu. Kira-kira katut no buat diwali. Insya Allah. Kalau 3 tadi gimana? 3 itu sudah katut atau belum? 1 pemaaf. Kalau didolin maaf. Kemudian yang kedua, kalau kita dijahati kita malah berbuat baik atau enggak? Yang ketiga, dermawan atau pelit kita. Tuh, tadi sakhawatin nafas, dermawan hati. Yang kedua dalam hadis ini, kekasih Allah yang dapat banyak rahmat dan ridhonya adalah wal istihanati bidunya, ngino kelawan dunya, memandang remeh tentang harta. Artinya dengan harta itu tidak terlalu sayang, dan biasa-biasa saja. Contoh enteng-entengan, kelangan gak susah. Jadi kelangan gak susah, wis biasa. Ini wali ini mau pendidikan. Ayo sampe nek kelangan ya nopo kira-kira. Mikir ya, besok turu. Iki nek wali kelangan yo biasa ilang ya wis dicoba sing duwe. Oh, kelangan wis enak sodako gadek ngeterno. Di sepeda motor hilang, alhamdulillah sodako gadek ngeterno. Wali ya Allah, mau angel dengan tadi, Masya Allah, angel tadi wali. Kalau nggak ada konco nih, motornya wonten sing beset, no Masya Allah. Iki kok orang tak cangklong kali loh, saking sayangnya sampai harta. Jadi kalau kita itu terlalu sayang dengan harta, akhirnya karena diotek-otek dunia nih ya. Termasuk duit, kalau kita terlalu sayang dengan duit ya gak so amal, wong sayang eman kata diamal. Jadi kekasih-kekasih Allah itu loman hatinya, kemudian dengan dunia tidak kemantil, biasa-biasa saja. Kalau di kitab Tanbihul Ghafilin, syaratnya wali itu ada 10. 1, bersih hatinya bersih, bebas dengki, iri, hasud, sombong, itu bebas. Yang kedua, dermawan, ikhlas memberi, ikhlas menolong. Kemudian ucapannya selalu benar, selalu jujur. Kemudian yang keempat, rendah hati. Yang kelima, tabah dalam segala kesulitan. Yang keenam, sering menangis di waktu sendiri atau di waktu sunyi. Panjenengan nate Bu, bengi-bengi nangis nate mboten? Dan napa sing sampeyan tangisi? Nangis awake dhewe lah. Nangis awake dhewe. Nek eling-eling utang siji malih. Itu tingkatan wali murid sih. Kemudian yang ketujuh, suka memberi nasihat kebaikan. 8, sayang dengan sesama. 9, suka bertafakur, selalu bertafakur tentang keagungan Allah. Kemudian selalu mengambil pelajaran setiap peristiwa yang terjadi, selalu disambungkan kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian untuk ibu-ibu
bisa jadi wali. Dalam hadis Nabi itu satu syaratnya jadi wali ibu-ibu. Banyak kok wali-wali perempuan. Panjang keping jadi wali, satu melaksanakan sholat 5 waktu. Gampang begitu? Masuk. Yang kedua puasa Ramadan. Masuk. Yang ketiga menjaga kehormatannya. Masuk. Alhamdulillah. Nah, yang keempat taat kepada suami. Dikono boleh hubungan. Ini kadang-kadang ya, kadang-kadang taat, kadang-kadang ada uang abang sayang, tidak ada uang. Lalu itu jadi wali. Jadi bisa jadi wali. Gampang itu syaratnya, perasaan kok gampang. Makanya sampai-sampai Rasulullah menyatakan pilih surga dari pintu yang mana, silakan. Jadi ini mau gampang kok, jangan pilih itu ya. Nanti sholat 5 waktu, lebih berjamaah, puasa Ramadan dengan baik, kemudian menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya itu penjabarannya ada yang mengatakan tidak mengobrol kecantikannya. Gak senang selfie. Selfie tapi untuk dirinya, untuk suaminya. Dan selfie disebar-sebarkan kecantikannya keluar. Jadi kehormatan dirinya, kemudian selalu taat kepada suami. Perasaan lo gampang kok, ya begitu, gampang jadi wali lewat situ sampai. Alhamdulillah, wali temenan sama. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada lagi dalam hadits qudsi dijelaskan untuk syarat menjadi walinya Allah, satu melaksanakan kewajiban Allah. Wajib ada dua, satu wajib melaksanakan perintahnya, yang kedua wajib meninggalkan larangannya. Satu. Yang kedua rajin melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam hadis qudsi, siapa yang suka melaksanakan kewajibannya kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, maka itu adalah kekasih Allah. Malah sampai dijelaskan siapa yang memusuhi orang itu berarti menjadi musuhnya Allah, jadi musuhku. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi hadis ini menjelaskan bahwa pesan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau menyampaikan bahwa kekasih Allah itu, wali-walinya Allah itu mendapat rahmat, mendapat ridha Allah kebanyakan bukan karena banyaknya ibadah yang dilakukan, akan tetapi karena kedermawanan hati, kejernihan hati. Kemudian yang kedua, tidak sayang dengan dunia, artinya tidak terlalu sayang kepada dunia. Bukan berarti garap dunia, sebab wali itu ada yang wali sugih, ada yang wali miskin. Di situ memang dari Gusti Allah. Ada yang wali sugih, umpama sugih ini gak kemantil dunyane, tidak masuk dalam hati. Yang penting jalan. Kalau miskin ya selalu bersabar. Para jamaah, kiranya ini dua hadis ini yang kita kaji pada malam hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo
monggo Ibu. Ahlan apa? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, subhanallah, yang disampaikan oleh Pak Yai, terutama untuk wali ini gampang-gampang susah gitu. Gampang untuk dibaca, ternyata sulit untuk dilaksanakan. Terutama yang mau saya tanyakan berkaitan mungkin kita meminta maaf itu aja susahnya setengah mati. Sulit sekali orang mengucapkan meminta maaf itu, apalagi memaafkan itu malah lebih berat lagi, dan itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa berpura-pura, dan memang keluar dari hati gitu. Nah mungkin di sini Ayah mungkin bisa memberikan tips gitu ya, atau mungkin doa lah buat saya atau mungkin buat kita semua gitu, sehingga kita bisa memudahkan untuk memaafkan, karena ini untuk syaratnya Syarat jadi wali. syarat jadi wali ini kelihatannya gampang, tapi kok ternyata benar-benar harus keluar dari hati gitu. Mungkin ada doanya gitu sehingga bisa memaafkan kesalahan orang, atau mungkin seperti yang disampaikan tadi berbuat baik pada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Ini kayaknya manusiawi sifat manusiawinya itu kayaknya begitu dinolkan gitu, mungkin diminiskan gitu, min sekali baru kita bisa berbuat seperti itu gitu. Nah mungkin ini ada kiatnya, tipsnya, atau mungkin sampai ke doanya gitu, sehingga kita tidak lagi dendam, tidak lagi membalas kejahatan itu. Bahkan kan mungkin kita boleh ya membalas kejahatan itu sama dengan kejahatan yang dia lakukan, tapi kalau ukurannya wali itu kan dia tidak membalas kejahatan itu gitu, dia malah justru berbuat baik gitu. Nah ini kan tingkatannya luar biasa, ini di luar akal dari manusia gitu. Nah mungkin ini bisa memberikan doanya atau tipsnya gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, bagus pertanyaannya. Minta maaf itu saja berat sekali, abot ya sepuro, sungkah dan seterusnya, abot. Apalagi memaafkan, jadi abot ya. Dari ayang. Itu sepuro dari yoyo. Dari yoyo sepuro. Formalitas. Ini para jamaah yang dirahmati Allah, supaya kita ini mau meminta maaf, kembali lagi ngaji ya. Ngaji betapa sulitnya berhubungan dengan manusia ini. Kalau dosa kepada Allah itu sebesar apapun kayaknya mudah untuk terhapus, tetapi dosa dengan manusia itu tidak bisa dihapus dengan istighfar sebanyak apapun. Jadi dosa dengan sama manusia harus kepada manusia itu sendiri. Sebanyak apapun dosa kepada Allah kita bisa dengan istighfar, tapi sekecil apapun dosa sama manusia Allah tidak akan pernah mengampuni, kecuali manusia itu sendiri saling bermaafan. Kita harus ingat itu. Kita ingat lagi bahwa amal kebaikan kita itu bisa hilang hanya karena dosa kepada manusia. Amal kebaikan kita itu bisa hilang dikarenakan satu, kalau kita keluar dari Islam, itu amal kebaikan kita hilang semua. Yang kedua,
amal kebaikan itu tuh bisa hilang kalau kita sebut-sebut, ya. Kemudian kita riak, itu bisa hilang. Yang ketiga, amal kita itu bisa hilang kalau kita itu dolim kepada sesama manusia, kemudian mereka belum merelakan. Banyak riwayat bahwa ada orang itu seakan-akan ahli surga, begitu mau masuk surga ternyata di belakang panggil-panggil, ya Allah jangan kau masukkan surga dulu, itu masih ada urusan dengan saya. Bagaimana caranya Allah membalasnya? Kebaikan kita diambil, diberikan kepada mereka. Kalau tagihan masih ada sementara habis amal kita, maka kejelekan mereka diambil kemudian diberikan kepada kita. Jadi artinya kalau kita, bagaimana caranya supaya kita mau untuk minta maaf, tidak enggan untuk minta maaf, tidak berat untuk minta maaf, kita sadar atas apa yang kita lakukan, kita sadar bahwa amal kebaikan kita akan bisa habis karena kita masih ada tanggungan dengan orang lain. Ini kita bisa akhirnya kita mau minta maaf. Kemudian memaafkan, wah sangat berat sekali. Nah, memaafkan itu nilainya amat sangat besar. Nanti siapa yang jadi pemaaf termasuk akan jadi wali, ya, dikasih Allah, dan nanti akan ditempatkan di tempat yang terpuji nanti di akhirat. Ya, ingat itu, kemudian tentunya selalu memohon kepada Allah. Di antaranya mohon dibersihkan hati kita, atau banyak istighfar, kemudian banyak sholawat. Siapa yang banyak istighfar kepada Allah, banyak sholawat kepada Allah, hatinya akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis ndonga ki cara Jawa mau nggih saged. Gusti sampun dadosaken ati kula iki ati yang lemah lembut, nggih. Bukan hati yang kasar, tapi hati yang lunak. Itu semuanya berangkat dari hati. Jadi dilunakkan hatinya. Banyak beristighfar, banyak sholawat, dan banyak baca Al-Quran. Termasuk tombone ati gane pujian itu napa? Wonten 5. Ya. Ada 5. Napa niku? Tombone ati iku 5 sawanane. 1 maca Quran, kaping 7 salat wengi lakonono, kaping 3 wong kang saleh kumpulono. Kumpul wong sing soleh-soleh seperti ini, kumpul dengan solihah-solihah, insya Allah. Sering kumpul yang sing solihah-solihah dan ini sing dibahas gak macam-macam, ya. Sing dibahas akhirat. Nek kumpul wong sugih-sugih sing dibahas tauhid tok. Kaping 4 kudu weteng ingkang luwih. Ya, sering berpuasa. Kalau enggak kuat puasa, ya kalau makan jangan sampai melebihi porsi. Nek dahar pun sampai keluarkan. Kemudian banyak berpikir kepada Allah. Itu adalah tip-tip bagi kita untuk bisa melunakkan hati kita, untuk bisa menjadi pemaaf dan tidak enggan untuk minta. Berat mana minta maaf dan memberi maaf? Memberi maaf, ya. Jadi kiranya itu ibu, ya. Ada lagi maka? Bu? Bukan Sar. Ya maka.
sudah jadi wali kok aja nih. Sabun. Kalau yang sudah ada, mudah-mudahan kajian malam hari ini dibarengi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala bisa bermanfaat dan semoga kita menjadi wali-wali semua, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendapat rahmat dan ridhonya Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an katsiran mubaraka wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.